istri Anda belum hamil juga, kapan sih waktu yang paling tepat untuk datang ke dokter kandungan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Milfan. Hari ini kita akan diskusi tentang program hamil ya. Program hamil ini ditujukan ketika seorang wanita yang sudah menikah belum datang juga hamilnya. Jadi memang secara garis besar saya selalu membagi seorang wanita tersebut pada dua bagian, yaitu pertama usia di bawah 30 tahun dan usia di atas 30 tahun. Jadi usia di bawah 30 tahun ketika pernikahan itu sudah berlangsung lebih ataupun sama dengan 1 tahun, dengan intensitas melakukan hubungan suami istri itu minimal 2 kali dalam 1 minggu, kemudian tidak berjarak antara suami dan istri, itu harus segera ke dokter kandungan untuk dievaluasi. Kemudian juga yang di atas 30 tahun diberikan waktu 6 bulan pernikahan dengan syarat yang sama dengan yang di bawah 30 tahun. Jadi kalau usia ibu itu yang mana, silakan datang ke dokter sesuai dengan kategori yang pertama sekali saya jelaskan. Jadi memang apa sih yang harus dievaluasi? Bukan hanya keseringan sih berhubungan, tetapi banyak hal yang harus diketahui. Salah satunya adalah kualitas dan kuantitas daripada sperma suami. Karena pertama sekali sebelum dilakukan pemeriksaan lanjut, hasil sperma analisa sudah ada ya. Jadi biasanya dokternya akan memberikan pengantar untuk dilakukan pemeriksaan sperma terlebih dahulu. Baru kemudian istrinya akan dijajaki. Apa sih yang dijajaki pada istrinya? Pertama itu yang jelas anamnesa ya, ataupun wawancara. Apa wawancara yang kita akan tanyakan? Pertama adalah masalah haid. Bagaimana dengan siklusnya? Secara garis besar, siklus haid itu adalah 21 sampai dengan 35 hari. Dengan panjangnya menstruasi itu tidak boleh lebih dari 7 hari dan tidak boleh kurang dari 2 hari. Jadi itu pertama. Kemudian bagaimana keadaan pas haid? Apakah ada sakit? Kadangkala di sini wanita itu sering salah menafsirkan sakit itu, karena banyak sekali wanita itu tidak tahu itu sakitnya bagaimana. Tapi kalau ditanyakan segugut, biasanya mereka tahu. Nah, jadi nyeri haid ataupun segugut itu adalah satu clue juga bagi dokter untuk menjajaki lebih lanjut. Jadi memang dalam wawancara ini seorang istri tidak boleh tidak boleh bersembunyi dari suatu hal, karena hal-hal itu penting untuk menindaklanjuti atau mengevaluasi akan keadaan seorang wanita tersebut untuk proses hamil. Juga banyak hal-hal lain, contoh penyakit-penyakit metabolik ya, salah satunya autoimun, juga kemudian diabetik, tiroid juga harus disampaikan. Karena penting bagi dokter itu. Habis itu apa yang akan dilakukan? Pertama sekali ibunya akan dilakukan pemeriksaan ginekologi namanya. Jangan sungkan ya, karena seorang dokter itu sudah disumpah untuk itu. Jadi jangan takut, karena seorang dokter harus mengevaluasi itu bagaimana keadaan vaginanya. Kemudian kita akan lakukan pemeriksaan dalam untuk menilai daripada rahimnya secara diagnostik. Jadi kemudian dinilai itu semua vaginanya, bagaimana, ada nggak keputihan, ada nggak radang di mulut rahim. Itu semua merupakan catatan ya yang harus diketahui sebelum program hamil dilakukan. Habis itu dilakukan namanya USG transvaginal. USG transvaginal adalah untuk menentukan bagaimana keadaan rahim. Apakah ada miom, apakah ada adenomiosis, adakah tanda-tanda suatu endometriosis, dan kemudian kadangkala pada USG juga kita bisa menilai itu kalau tiba-tiba tubanya tersumbat ataupun hidrosalping ya, bentuknya seperti banyak cairan di daerah tubanya. Kemudian bagaimana kondisi sel telurnya? Sel telurnya
induk telurnya itu berapa isi sel telurnya juga harus dievaluasi. Kalau kemungkinan pada saat pemeriksaan merupakan fase ovulasi, mau ovulasi ataupun masa suburnya, biasanya sel telurnya akan nampak ada yang besar ya. Jadi itu juga beberapa hal yang harus dilihat. Nah, apakah cukup sampai situ saja? Tidak. Sebenarnya banyak hal, yaitu setelah itu ibunya akan disuruh kontrol pas haid hari kedua. Di sini belum kita lakukan pemeriksaan apa-apa ya, karena nanti setelah semua dilakukan pemeriksaan baru dilanjutkan dengan pengawasan. Apa yang akan dilakukan pada hari ketiga haid? Biasanya dokter akan mengirimkan catatan ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan hormon, ya, hormonnya apa saja yang melibatkan bisa terjadinya kehamilan akan dievaluasi. Nah, setelah itu dilakukan namanya HSG. HSG atau hysterosonografi itu biasanya untuk menentukan saluran tubanya tersumbat. Nanti juga kita akan bicara tentang kalau tersumbat bagaimana dan tidak tersumbatnya bagaimana pada video berikutnya. Jadi memang setelah ini dilaksanakan, telah dikumpulkan, nah dibuatlah catatan apa yang akan kita kerjakan. Apakah kehamilan bisa dilanjutkan untuk dievaluasi untuk hamil secara alami supaya terjadi kehamilan secara alami, kemudian juga apakah harus ada bantuan baik itu dengan pemberian obat terlebih dahulu atau langsung kita melakukan program inseminasi ataupun bayi tabung. Nah, jadi di video berikutnya saya akan jelaskan apa yang akan dilakukan dan rencana-rencana apa untuk terjadinya kehamilan. Demikian, silakan like and subscribe video ini supaya para audiens dapat menerima informasi ini dan merupakan catatan bagi kita semua apa-apa saja yang harus dilakukan untuk proses kehamilan. Ingat, di video berikutnya saya akan membuat video tentang rencana apa setelah hasil laboratorium dan radiologi telah dikumpulkan dan sperma analisa juga sudah ada, baru kita tentukan kemana arah akan terjadinya kehamilan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Milfan.